Saudara, apa yang harus kita waspadai dari mutasi baru virus corona ini? Seperti apa strategi pemerintah, termasuk juga di daerah, mendeteksi masuknya varian baru corona yang disebut lebih menular 70% lebih cepat daripada virus pendahulunya. Kita bahas bersama Wali Kota Balikpapan, Rizal Effendi, dan Mas Dalina Pane. Ia adalah Kepala Bidang Pengembangan Profesi Epidemiolog Indonesia. Selamat malam, Bapak dan Ibu. Selamat malam, Mas Aiman. Iya, selamat malam. Saya ke Ibu Mas Dalina dulu. Ibu Mas Dalina, sesungguhnya seberapa mengkhawatirkan kalau kita harus mengatakan bahwa ini tidak lebih parah ketika terkena orang, tapi penularan yang lebih cepat. Sesungguhnya seperti apa virus corona varian baru B117? Baik, pada penyakit baru atau new emerging disease, mutasi virus itu lazim terjadi. Sampai dengan saat ini sebenarnya sudah lebih dari 4.000 jenis mutasi dari virus COVID-19. Yang terpenting dari setiap mutasi tersebut adalah mengidentifikasi virus tersebut apakah menularkan dalam jumlah yang banyak dengan waktu yang cepat, ataukah dia menimbulkan gejala yang parah atau memiliki virulensi yang tinggi. Oh, memang ada kecenderungan untuk gejala lebih parah, Bu, dengan strain yang baru? Bukan, maksudnya setiap perubahan strain atau mutasi virus itu concern kita pada dua hal tersebut. Jika dia menular dengan cepat dalam waktu yang cepat dalam jumlah yang banyak, atau satu lagi jika dia virulen atau menimbulkan kematian dalam waktu yang cepat. Itu menjadi concern kita. Oke. Pada saat ini yang menjadi concern kita adalah virus-virus yang menular dengan cepat. Tetapi Tuhan memang menciptakan dengan sangat equal, sangat adil ya. Karena apa? Karena mereka atau virus yang menular dengan cepat itu biasanya virulensinya juga rendah, tidak terlalu tinggi. Apa yang memasukkan situ kalau seandainya virus menular dengan cepat, maka virulensinya tidak tinggi? Maksudnya apa, Bu? Ya, jadi biasanya virus-virus yang menular dengan cepat dalam waktu yang cepat dan menular dengan sangat banyak, itu biasanya tidak menimbulkan keparahan yang berat atau tidak terlalu virulen. Dan itu berlaku umum ya? Ya, itu biasa seperti itu. Dan pengalaman di beberapa pandemi, biasanya pandemi itu akan selesai pada 18 sampai 24 bulan tanpa ada apa-apa. Maksudnya tanpa ada intervensi apa-apa, kecuali intervensi standar yang selama ini kita biasa lakukan, yaitu 3M dan 3T. Oke, jadi bahkan ada beberapa pandemi. Mohon maaf Bu Mas Dalina. Jadi Anda mengatakan bahwa pandemi tanpa ada intervensi serius pun itu 24 bulan hilang. Ya, makin lama akan makin turun, bukan hilang ya. Virusnya masih tetap ada, penyakitnya masih tetap ada, tetapi jumlah kasusnya menurun dengan cukup signifikan. Itu biasanya terjadi jika virus tersebut sudah sangat stabil. Selama dia belum stabil, maka perubahan strain virus itu terus terjadi. Maka ketika dia stabil, sebenarnya vaksin itu baru sangat efektif untuk berfungsi. Oke, kalau masih berubah-berubah, berarti Anda mengatakan vaksinnya bisa jadi punya peluang yang di bawah. Ya, karena itu vaksin-vaksin yang diuji coba fase 3 saat ini itu masih perizinannya, otorisasinya masih emergency use, belum menjadi vaksin yang memang sudah sangat confirm untuk digunakan. Emergency use itu artinya memang dia digunakan pada kelompok-kelompok khusus saja yang rentan, petugas kesehatan, usila, atau mereka yang memiliki daya tahan tubuh yang rendah, atau mereka yang sangat aktif sekali untuk mobilisasi. Itu yang menjadi targetnya, tapi bukan untuk seluruhnya sebenarnya, karena ini sifatnya masih emergency use. Oke, saya ke Pak Rizal, Wali Kota Balikpapan. Pak Rizal, informasi terakhir apakah sudah masuk B117 di Kalimantan Timur? Ya, jadi kan kita kaget gitu, karena Balikpapan di minggu ini kan ada kecenderungannya angka yang terkonfirmasi positif
menurun begitu. Iya. Tiba-tiba hari Minggu sore saya dilaporin oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota, ada informasi dari Kepala Dinas Provinsi, ada satu warga Balikpapan yang terindikasi varian baru B117, laporan dari tim Kementerian Kesehatan. Bahkan ternyata tim Kementerian Kesehatan hari Minggu sudah berada di Samarinda dan hari Senin sudah berada di Balikpapan untuk melakukan pengambilan sampel kontak begitu. Jadi hari Senin dan Selasa mereka sudah ada di Balikpapan dan dikabarkan bahwa ada satu warga Balikpapan, pekerja tambang dari Arab Saudi yang diindikasikan memang terkena B117, seperti itu. Oke, dan ini sudah melalui proses verifikasi lab dan lain sebagainya, memang benar kan ada strain baru B117 warga Bapak di Balikpapan? Benar, benar. Apa yang kemudian dilakukan dari pemerintah kota di sana? Ya, yang saya masih bersyukur begitu karena yang warga ini tinggal di daerah Manggar, Balikpapan Timur. Daerah itu beberapa minggu yang lalu saya launching di sana pelaksanaan PPKM Mikro di RT 10 begitu, saya PPKM Mikro di sana. Waktu itu RT itu dalam zona oranye begitu, ada 5 kasus 10 rumah yang terkena. Sehingga kita lakukan PPKM Mikro di sana, kita launching dan sekarang sudah turun ke zona kuning. Nah, kami minta Satgas kepada yang bersangkutan, kita minta melakukan isolasi mandiri dulu sambil kita tunggu hasilnya. Dan yang kita agak waspada sedikit karena salah satu anaknya ini rapid antigennya reaktif begitu. Nah, jadi ini yang kita harus waspadai. Jadi tadi saya berkoordinasi dengan tim dari Kementerian Kesehatan karena hasilnya pemeriksaannya di Jakarta masih kita tunggu. Kita minta yang bersangkutan untuk dulu isolasi mandiri. Dia ada 4 orang, itu ada istrinya 1, anaknya 3. Dan dia begitu, jadi ada 5 orang. Dan kemudian dilakukan kontak, spesimen kontak juga yang orang yang pernah kontak dia, kira-kira ada 6 orang. Dan masih 1 lagi yang masih ditunggu karena yang bersangkutan. Ini tracing artinya tetap dilakukan ya Pak Wali Kota ya. Saya ingin tanya Pak, tracking kalau kita bicara ke belakang ya, menjejak jalur yang bersangkutan dari mana bisa terkena B117 ini? Kita kan tidak mendapat penjelasan, kan ini langsung dari Kementerian Kesehatan. Nah, syukurnya waktu dia berangkat pulang ke Balikpapan itu naik pesawat Garuda, katanya penumpangnya hanya 10 orang, jadi tidak banyak. Dari mana tuh Pak? Dari Jakarta. Penumpangnya hanya 10 orang, jadi kita memudahkan kita untuk mencari kontak eratnya begitu. Tunggu sebentar Pak, Jakarta ini hanya transit atau memang beberapa hari di Jakarta mungkin sebelum dari luar negeri atau dari daerah lain misalnya? Saya mendapat laporan dia mendarat di Jakarta dengan pesawat Qatar Airlines itu tanggal 5 Februari. Kemudian tanggal 6 dia di swab begitu. Waktu itu dia sudah dikarantina di hotel. Di swab ternyata positif. Setelah positif dia langsung dipindahkan ke Wisma Atlet. Nah, setelah berada di Wisma Atlet dia dilakukan hampir 3 kali swab, baru tanggal 20 dia dinyatakan negatif. Artinya dari luar negeri Pak ya? Qatar Airlines dari negara mana Pak? Asal negara? Dia bekerja katanya di Arab Saudi gitu. Oke, kasusnya persis seperti yang di Karawang ya Pak, dari Arab Saudi ini? Ya betul, sama itu. Jadi TKI juga? Iya, tanggal 21 dia pulang ke Balikpapan, begitu. Oke, apakah pernah ada tracing bahwa yang bersangkutan ini dengan kasus yang di Karawang ini saling mengenal misalnya karena sama-sama TKI di Arab Saudi? Kita belum dapat penjelasan begitu, belum dapat penjelasan. Oke, baik. Kita akan segera kembali saudara saat lagi terkait dengan strain baru. Tentu ini bukan untuk mengkhawatirkan, tapi ini untuk mewaspadai. Karena tadi disampaikan bahwa penularannya cepat, tapi tingkat keparahannya tidak lebih parah dari yang sebelumnya. Meskipun tetap harus waspada. Saat lagi saya akan segera kembali.